Dalam 2 jam berikutnya, Wusitu dan lebih dari 100 tetua formasi dari cabang Mangshan bergegas ke berbagai pusat formasi untuk memperbaiki kerusakan dan kesalahan dalam formasi. 2 jam kemudian, seluruh lebih dari 18 juta pola susunan di Star Flying Array menyala. Seluruh gunung Mangshan bergetar hebat dan mulai bergerak dengan suara gemuruh. Berikutnya, ada masalah yang lebih kritis yang perlu diputuskan. Harus pergi kemana? Ya, Star Flying Array telah diaktifkan dan kita akhirnya dapat mendorong Mangshan, tetapi kemana kita harus pergi? Ye Xuan, Qin Tai'e, Zilingji, dan sekelompok tetua Mangshan duduk dan mulai membahas masalah ini. Sekarang Mangshan sudah bisa bergerak, tentu saja kita harus meninggalkan jangkauan badai kekosongan terlebih dahulu. Setelah kita keluar dari badai, kita bisa mempertimbangkan kemana harus pergi. Kata seorang tetua suku Mangshan. Ya, kami diserang oleh badai kehampaan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa bersembunyi di dalam gua. Tetua suku Mangshan lainnya menimpali. Ye Xuan melirik Qin Tai'e. Keduanya tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, tetapi sebenarnya mereka memiliki ide yang sama. Pasukan keluarga kerajaan Void juga pasti berpikir begitu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Siapapun yang tidak bodoh pun dapat memahami makna lain di baliknya. Sebagai ras terkuat di dunia hampa, kemampuan keluarga kerajaan Void untuk menahan badai kehampaan jelas jauh lebih kuat daripada orang-orang Mangshan. Dengan kekuatan tentara kerajaan Void, pasti ada cara untuk keluar dari badai Void. Alasan mengapa pasukan keluarga kerajaan Void tidak menyerang Mangshan hanyalah karena mereka tidak dapat menemukan lokasi pasti Mangshan di badai kekosongan. Zilingji bertanya dengan serius, jadi, apa maksudmu? Saya sarankan bersembunyi di badai kehampaan dan bergerak bersamanya. Setelah 3 bulan, ketika badai kehampaan hampir menghilang, kita harus berbalik dan pergi. Ye Xuan mengungkapkan pikirannya. Para tetua suku Mangshan saling berpandangan. Setelah mendengarkan rencana Ye Xuan, mereka semua mengakui bahwa itu adalah rencana yang bagus, tetapi sebenarnya tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Untuk melaksanakan strategi ini, suku Mangshan harus tinggal di badai kehampaan selama 3 bulan penuh. Ini merupakan ujian besar bagi suku Mangshan. Para tetua suku Mangshan merasa sulit untuk mengambil keputusan dan hanya bisa memandang Zilingji. Mereka selama ini terbiasa untuk menuruti perintah para pendeta kuil, dan kini Zilingji yang menjadi pendeta, maka ketika menghadapi kejadian besar yang menyangkut nasib seluruh klan, mereka terbiasa untuk menuruti keputusan pendeta tersebut. Zilingji mengerutkan kening dan berpikir, apakah kita harus bertahan dalam badai kehampaan selama 3 bulan? Sebenarnya, tidak perlu berkeliaran di Void Storm selama 3 bulan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghindari kejaran dari Void Royal Army. Selama Void Royal Army berhenti mengejar kita, kita bisa meninggalkan area Void Storm. Hanya saja, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkirkan Void Royal Army tidak mungkin diprediksi. Ye Xuan menjelaskan. Kau yang memutuskan, nasib suku Mangshan ada di tanganmu. Zilingji akhirnya mengambil keputusan. Kalau begitu, mari kita aktifkan Star Flying Array dan bergerak bersama badai kehampaan. Ye Xuan memberi perintah. Susunan bintang terbang diaktifkan, membentuk kekuatan yang mendorong Mangshan untuk bergerak, mengikuti badai kehampaan. Karena gunung Mangshan cukup besar, tidak akan ada masalah dengan gunung itu sendiri meskipun berada dalam badai kehampaan. Satu-satunya kesulitan adalah bahwa suku Mangshan harus bertahan di lingkungan yang keras ini selama 3 bulan, yang merupakan tugas yang sangat sulit. Badai kehampaan terus bergerak. Pasukan kerajaan Void bergerak maju dalam badai, bergerak lurus ke satu arah. Mereka membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk akhirnya lolos dari badai Void. Ketika mereka lolos dari badai kehampaan dan menemukan Mangshan, yang mereka lihat hanyalah bagian Mangshan yang sepi. Di mana semut-semut di gunung Mangshan itu? Pangeran Feng Xiao meraung marah saat dia melihat gunung Mangshan yang kosong. Setelah pemimpin kavaleri Rai memimpin timnya untuk memeriksa gunung Mang, dia kembali dan melapor kepada Raja Feng Xiao, ada luka yang rapi di Gunung Mang, seolah-olah terpotong oleh pedang. Suku Mangshan telah melarikan diri. Penuh kebencian, Pangeran Feng Xiao meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan suara bang, sebuah telapak tangan besar tercipta di permukaan yang terpotong rapi, menyebabkan seluruh Gunung Mangshan berguncang hebat dan batu-batu besar beterbangan. Kejar, semut-semut ini tidak akan bisa lari jauh. Pangeran Feng Xiao meraung. Kemana arah yang harus dikejar? Komandan kavaleri Manta tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan tidak tahu kemana harus mengejar. Bagilah pasukan kalian dan cari. Cari di setiap sudut dalam radius 1000 mil. Bahkan jika kita harus menggali lubang di kehampaan di luar wilayah kekuasaan, kita harus menemukan semut-semut rendahan itu. Pangeran Feng Xiao meraung.
Ya, pemimpin kavaleri Manta segera mengambil perintah dan membagi kavaleri Manta menjadi 8 tim untuk mencari ke 8 arah. Pasukan kavaleri Manta sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah menyisir wilayah seluas 1000 mil dan tidak menemukan jejak suku Mangshan. Melapor kepada Raja Feng Xiao, kami telah mencari sejauh 1000 mil dan tidak menemukan jejak suku Mangshan. Pemimpin kavaleri Manta melaporkan. Jika kau tidak dapat menemukannya, perluas jangkauan dan teruslah mencari. Jika 1000 mil tidak cukup, cobalah 2000 mil. Jika 2000 mil tidak cukup, cobalah 3000 mil. Carilah di seluruh angkasa luar dan temukan semut-semut rendahan itu untukku. Pangeran Feng Xiao meraung. Ya, Komandan Kavaleri Manta setuju dan bersiap untuk menyampaikan perintah untuk melanjutkan perluasan jangkauan pencarian. Tepat pada saat ini, Naga Ibel Aogu berkata, tunggu. Pangeran Feng Xiao marah dan bertanya dengan suara dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Suku Mangshan tidak akan bisa melarikan diri sejauh itu. Naga Ibel Aogu berkata dengan yakin. Bagaimana kau tahu? Bagaimana jika semut-semut itu telah melarikan diri ribuan mil jauhnya? Pangeran Feng Xiao menyipitkan matanya dan membalas. Suku tidak akan bisa bertahan hidup jika mengembara di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Jadi, mereka cukup pintar untuk mengambil setengah dari Gunung Mang. Mustahil untuk melarikan diri terlalu cepat jika mereka mengambil gunung sebesar itu. Naga Ibel Aogu menyimpulkan. Pasukan kavaleriku telah mencari di area sejauh 1000 mil dan tidak menemukan jejak mereka. Ini berarti mereka telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, kata Pangeran Feng Xiao dengan tegas. Tidak, masih ada satu tempat yang belum digeledah. Naga Ibel Aogu berkata sambil menunjuk ke arah badai kehampaan di depan. Pangeran Feng Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, apakah kamu mengatakan bahwa mereka masih berada di Void Storm? Itu tidak mungkin. Semut-semut yang rendah hati itu sama sekali tidak dapat menahan serangan Void Storm. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk melarikan diri dari Void Storm. Tidak ada yang mustahil, karena kita tidak dapat menemukan mereka bahkan setelah mencari ribuan mil, dan Mangshan tidak dapat bergerak terlalu cepat, maka hanya ada satu jawaban, mereka bersembunyi di badai kehampaan. Naga Ibel Aogu membuat kesimpulan terakhir. Pangeran Feng Xiao menyipitkan matanya sedikit dan memiliki keraguan yang sama dalam benaknya. Pangeran Feng Xiao mengerutkan kening dan menatap badai kehampaan yang menyelimuti langit dan bumi di depannya, bertanya-tanya tentara kita sama sekali tidak dapat mengejar target di badai kehampaan. Jika mereka benar-benar bersembunyi di badai kehampaan, mustahil untuk mengejar mereka. Naga Ibel Aogu tersenyum dingin dan berkata, badai kehampaan ini awalnya tidak ada, tetapi muncul tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa badai kehampaan ini bersifat musiman, dan secara alami akan melemah dan menghilang setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semut-semut yang rendah hati itu akan terperangkap. Mata Pangeran Feng Xiao berbinar dan dia menjadi bersemangat. Dia memerintahkan, cepat, periksa untukku. Berapa lama badai kehampaan ini akan berlangsung? Tak lama kemudian, seorang pengawal rahasia keluarga kerajaan Void datang melapor kepada Raja Feng Xiao. Badai Void ini muncul setahun sekali, berlangsung selama 3 bulan setiap kali, dan bergerak sejauh 100.000 mil selama periode ini. 3 bulan. Mengapa semut-semut rendahan ini tidak bisa menunggu sampai mati saja? Mengapa mereka harus membuang-buang waktuku? Pangeran Feng Xiao sangat tidak puas dengan kali ini, karena itu berarti dia harus menjaga badai kehampaan ini selama 3 bulan penuh. Suku Mangshan. Flying Stars Array terus beroperasi, mendorong separuh Gunung Mang dan bergerak bersama badai kehampaan. Sebagian besar dari 3 juta anggota suku Mangshan harus bersembunyi di gua-gua untuk menahan badai. Hanya beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi lebih tinggi yang mampu keluar. Ketika mereka memutuskan untuk bermigrasi, suku Mangshan mulai menimbun makanan. Akan tetapi, sumber daya di Mangshan sudah langka, dan bahkan jika persediaan makanan yang ditimbun disimpan dengan hati-hati, akan sulit untuk bertahan selama 3 bulan. Ini adalah migrasi yang berjuang di ambang kematian. Tidak seorang pun pernah tahu apakah tujuan akhirnya adalah kehancuran atau harapan. Yesuan mengirim prajurit tingkat tinggi dari suku Mangshan yang pandai bersembunyi untuk mengumpulkan intelijen setiap hari. Pada hari ketiga setelah migrasi dimulai, suku Mangshan mengetahui berita bahwa pasukan kerajaan Void mengikuti di belakang badai Void. Begitu berita ini muncul, itu seperti berita buruk, membuat banyak orang Mangshan merasa putus asa. Keputusan awal untuk bersembunyi di badai kehampaan adalah untuk menipu keluarga kerajaan kehampaan. Sekarang strategi ini telah gagal, yang secara langsung menyebabkan suku Mangshan jatuh ke dalam dilema kematian yang pasti. Semua tetua suku Mangshan berkumpul di Aula Kuil untuk membahas cara menangani krisis. Sudah lama kukatakan bahwa bersembunyi di badai kehampaan tidaklah mungkin. Sekarang keluarga kerajaan kekosongan tidak tertipu dan terus mengejar badai.
Sekarang sudah berakhir. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak mengikuti badai kehampaan. Seorang tetua suku Mangshan berkata dengan marah. Zilingji berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan saatnya untuk mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Jika kita tidak mengikuti badai Void dan melarikan diri darinya, dengan kecepatan Mangshan, kita tidak akan bisa pergi jauh sebelum ditangkap oleh kavaleri klan kerajaan Void. Tidak akan ada harapan untuk melarikan diri juga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak banyak makanan di suku ini sejak awal, dan kita tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika kita terburu-buru, kita akan mati, dan jika kita tetap bertahan di tengah badai, kita juga akan mati. Setelah berdebat cukup lama, Yesuan berjalan perlahan memasuki aula. Ketika para tetua suku Mangshan yang hadir melihat Yesuan, mereka segera mengelilinginya dan meminta tindakan balasan, beberapa di antaranya dicampur dengan tuduhan. Karena Yesuanlah yang memutuskan untuk mengikuti Void Storm. Sekarang rencananya gagal menipu Void Royal Family, kesalahannya ada padanya. Zilingji khawatir para tetua Mangshan ini akan membuat Yesuan marah, jadi dia melangkah maju untuk menghentikan mereka dan berkata, tenanglah. Tenanglah. Di bawah tekanan para pendeta kuil, para tetua suku Mangshan yang hadir mundur dan terus meminta tindakan balasan. Yesuan tidak menanggapi pertanyaan para tetua suku Mangshan. Sebaliknya, dia menatap kapten penjaga rahasia suku Mangshan dan berkata, ceritakan semua informasi secara terperinci. Kapten pengawal rahasia itu dipilih dari suku Mangshan. Namanya Han Shan. Ia memiliki kemampuan bersembunyi dan dengan sedikit pelatihan, ia dapat menjalankan tugas mengintai musuh. Ia adalah bawahan yang baik. Kapten penjaga rahasia, Han San, melaporkan intelijen secara rinci. Intelijen tersebut terutama berisi pergerakan tentara kerajaan Void yang dicatat dengan sangat rinci. Kau tidak ketahuan saat mengintai musuh, kan? Yesuan berulang kali menekankan bahwa keberadaan mereka tidak boleh terbongkar. Meskipun pasukan kerajaan Void mengikuti badai Void, pada kenyataannya, Naga Ibel Aogu dan Pangeran Feng Xiao tidak menemukan jejak suku Mangshan di badai Void. Dengan kata lain, mereka menyimpulkan bahwa suku Mangshan berada di badai kekosongan berdasarkan kesimpulan, tanpa bukti kuat apapun. Oleh karena itu, sekalipun kesimpulan mereka benar, keraguan pasti akan muncul seiring berjalannya waktu. Kapten penjaga rahasia, Han San, menegaskan saya bersembunyi di badai kehampaan untuk mengumpulkan informasi. Tidak mungkin saya ditemukan. Yesuan menggambar sebuah lingkaran di peta dan bertanya, kekuatan utama pasukan keluarga kerajaan Void selalu berada di lokasi badai Void ini dan tidak pernah bergerak. Ya, pasukan utama mereka telah mengikuti di belakang badai Void, tidak jauh atau dekat, jawab Han San. Yesuan menggambar lingkaran di sekitar badai kehampaan dengan jarinya lagi dan bertanya, berapa banyak tim patroli yang berpatroli di sekitar badai kehampaan? Mungkin ada puluhan kavaleri patroli manta, masing-masing dengan 300 penunggang, kata Han San dengan ragu. Tidak bisakah kau menentukan angka pastinya? Yesuan bertanya sambil mengerutkan kening. Han San menggaruk kepalanya dan berkata, tanpa daya saya bersembunyi di tengah badai kehampaan, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Setiap kavaleri patroli manta serupa, jadi saya benar-benar tidak tahu jumlah pastinya. Yesuan tidak mempermalukannya, dan malah bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan tim kavaleri patroli manta untuk tiba. Satu tim datang kira-kira 1 jam sekali. Kali ini Han San memberikan jawaban yang akurat. 1,5 bulan telah berlalu sejak badai kehampaan. Kekuatan badai mulai berkurang dan jangkauannya secara bertahap menyusut. Diameter badai kekosongan ini sekarang sekitar 10.000 mil. Yesuan membuat perhitungan kasar dan menyimpulkan bahwa ada sekitar 30 tim kavaleri patroli manta. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa satu tim lewat setiap jam. Waktu 1 jam, ini adalah celah. Zilingji mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau ingin memanfaatkan celah ketika kavaleri patroli manta lewat untuk melarikan diri dari badai kehampaan? Aku punya ide ini. Yesuan juga memikirkan masalah ini. Sambil berpikir, dia berkata, namun, dengan kecepatan gerakan Mangshan, 1 jam tidaklah cukup. Jika kita menyerbu dengan paksa, kita akan ditemukan oleh kavaleri patroli berikutnya. Pasukan kavaleri patroli manta itu hanya memiliki 300 penunggang di setiap tim. Tidak bisakah kita membasmi mereka secara langsung? Tanya Wu Situ sambil mengerutkan kening. Yesuan tersenyum dan berkata, kamu harus mempelajari formasi itu. Zilingji pun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, sangat mudah untuk membasmi kavaleri patroli manta itu, tetapi ini akan mengungkap posisi kita. Wu Yuesan pun memikirkannya dan mengusulkan kenapa kita tidak membasmi satu tim kavaleri patroli manta dan membiarkan keluarga kerajaan Void berpikir bahwa kita telah membasmi kavaleri patroli dan lolos dari badai Void, lalu mengelabui mereka agar mengejar kita, padahal sebenarnya kita bersembunyi di badai Void.
Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Dengan kecepatan Mang Shan, dia tidak akan bisa pergi jauh. Pasukan kerajaan Void hanya perlu mengejarnya sejauh 1000 mil sebelum mereka tahu bahwa mereka telah ditipu, dan mereka akhirnya akan terjebak dalam badai Void. Hanya ada satu cara untuk lolos dari kejaran pasukan kerajaan Void, yaitu pergi dengan diam-diam. Hanya ada satu cara untuk lolos dari kejaran Raja Void, yaitu pergi dengan diam-diam. Wu Yuesan memberi usul biarlah semua pendekar tingkat tinggi suku Mang Shan bekerja sama untuk mendesak Mang Shan dan menyerbu keluar saat patroli kavaleri patroli manta, oke. Jika Ye Xuan dan Qin Tai'a disertakan, dan bola guntur ditarik ke depan, kecepatan gerak Mang Shan sebenarnya dapat meningkat pesat. Namun, Ye Xuan masih menggelengkan kepalanya dan berkata semakin besar kebisingannya, semakin mudah ditemukan. Faktanya, kekosongan di luar domain penuh dengan kegelapan kosong. Semakin tenang, semakin sulit ditemukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zilingji tidak dapat memikirkan cara untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Xuan. Memang ada jalan. Selama kita bisa membuat Mang Shan tidak terlihat dan pasukan kavaleri yang berpatroli tidak bisa melihat kita dari jarak 100 mil, masih ada harapan untuk bisa melarikan diri dengan tenang. Ye Xuan menyatakan rencananya. Jarak 100 mil, bagaimana mungkin? Kekosongan di luar wilayah itu begitu kosong sehingga Anda dapat melihat gunung ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Tidak mungkin Anda tidak dapat menemukannya dalam jarak 100 mil. Tetua suku Mang Shan segera menggelengkan kepalanya. Hal ini akan bergantung pada formasi untuk mencapainya. Ye Xuan berkata sambil mengeluarkan kitab susunan lagi dan perlahan membolak-baliknya untuk melihat apakah ada susunan yang dapat membuat seseorang tidak terlihat. Faktanya, di bawah pengamatan kesadaran ilahi, sangat sulit bagi prajurit dengan level yang sama untuk menjadi tidak terlihat, apalagi membuat gunung tidak terlihat. Titik. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada formasi sekuat itu di dunia. Wu Yuesan segera menggelengkan kepalanya. Ye Xuan tidak terburu-buru, dan tersenyum tipis memang mustahil untuk membuat Mang Shan sama sekali tidak terlihat. Apakah itu deteksi kesadaran ilahi atau fluktuasi energi? Sulit untuk disembunyikan. Tapi apa? Kekosongan di luar domain terlalu sunyi. Jika Anda ingin tidak terlihat, Anda tidak perlu mengisolasi pikiran ilahi dan fluktuasi energi Anda. Tidak mungkin bagi patroli keluarga kerajaan Void biasa untuk menggunakan pikiran ilahi untuk menjelajahi jarak 100 mil. Fluktuasi energi tidak dapat ditransmisikan sejauh itu, dan ada badai kekosongan. Bahkan jika ada fluktuasi kekosongan yang lemah, mereka akan ditutupi oleh energi badai kekosongan yang melonjak. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuat Mang Shan tidak terlihat, cukup dengan menghalangi cahaya. Ye Xuan berkata sambil menemukan formasi penghalang cahaya dari kitab formasi surgawi, menyalinnya dengan kesadaran ilahi dan esensi sejatinya, melemparkannya ke Wu Situ, dan berkata, kamu hanya punya 7 hari untuk mengubah formasi ini menjadi formasi energi hampa, dan pada saat yang sama menutupi seluruh gunung Mang Shan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tahu konsekuensinya. Tanpa berkata apa-apa, Wu Situ meraih diagram formasi dan bergegas ke ruang formasinya. Sekarang suku Mang Shan menghadapi bahaya genosida, para tetua formasi lainnya tidak berani menunda dan bergegas untuk mempelajari diagram formasi bersama Wu Situ. Beberapa orang di suku Mang Shan yang memiliki pengetahuan tentang formasi tersebut juga ikut bergabung dan bekerja sama untuk memodifikasi formasi tersebut. Dengan pengalaman yang diperoleh dari Star Flying Array sebelumnya, kali ini modifikasi susunan penghalang cahaya berjalan jauh lebih lancar. Selain itu, formasi pemblokiran cahaya lebih sederhana daripada formasi terbang bintang, sehingga kemajuannya sangat cepat. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari 5 hari, Wu Situ dan lebih dari 100 tetua formasi menyelesaikan desain formasi pemblokiran cahaya dan segera mulai menyempurnakan peralatan mata susunan tersebut. 3 hari kemudian, formasi pemblokiran cahaya selesai, menghalangi cahaya di dalam seluruh gunung Mang Shan. Faktanya, menghalangi cahaya dengan cara ini masih jauh dari ketidaktampakan yang sebenarnya. Misalnya, cahaya yang datang dari kejauhan akan diblokir oleh Mang Shan, dan di mata patroli kerajaan Void, mereka akan melihat bayangan hitam besar. Tentu saja, kekosongan di luar domain terlalu kosong, dan bahkan lebih gelap di malam hari. Selama Anda menemukan arah tergelap sebagai arah evakuasi, tidak ada banyak perbedaan antara menghalangi cahaya dan tidak terlihat. Semuanya sudah siap. Ini sudah bulan ketiga. Kekuatan badai kekosongan ini telah mulai melemah dan akan menghilang paling lama dalam waktu 1 bulan. Ye Xuan memilih malam untuk mempersiapkan aksinya. Untuk memastikan kelancaran penyelesaian rencana, Ye Xuan menambahkan lapisan asuransi. Saat badai kehampaan bergerak, badai itu melewati banyak gunung dan daratan. Semua monster di gunung-gunung ini bersembunyi di gua-gua sambil menunggu badai berlalu.
Ye Xuan membiarkan bola guntur mengusir sekelompok monster, bergegas menuju badai kehampaan, dan bergegas menuju tim patroli keluarga kerajaan Void. Tim patroli berusaha keras untuk menghadapi monster gila itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan memerintahkan pengaktifan Star Flying Array, mendorong Mangshan keluar dari badai kehampaan dan melayang menuju kegelapan tanpa batas. Di bawah naungan formasi penghalang cahaya, Mangshan menghilang ke dalam kegelapan tak terbatas setelah meninggalkan badai kehampaan. Setelah sepasang kavaleri patroli manta berhadapan dengan monster gila itu, mereka terus berpatroli ke depan dan melewati Mangshan yang jaraknya 100 mil. Saat pasukan kavaleri patroli manta melintas di kala mencekam, para prajurit suku Mangshan tidak berani bersuara sedikit pun untuk bernapas, karena takut ketahuan mengeluarkan suara sekecil apapun. Semua orang tetap diam, bahkan terdengar detak jantung. Mangshan terbang di kehampaan di luar domain selama 3 hari penuh sebelum semua orang di suku Mangshan menghela napas lega. Ye Xuan segera memerintahkan untuk berbelok dan terus terbang pada sudut miring. 20 hari kemudian, Pangeran Feng Xiao dan Naga Ibel Aogu memimpin pasukan untuk mengikuti badai kehampaan, dan badai kehampaan itu terus menyusut. Ketika badai kehampaan menyusut setengah dari ukuran aslinya, masih belum ada jejak Mangshan. Naga Ibel Aogu mulai merasakan ada yang tidak beres, jadi dia memanggil kembali kavaleri Parimanta yang bertugas berpatroli dan dengan hati-hati menanyakan rincian patroli selama 2 bulan terakhir. Akhirnya, aku mendengar bahwa pada suatu malam 20 hari lalu, ada seekor monster yang menjadi gila. Saat badai kehampaan datang, tidak mengherankan bila monster sesekali menjadi gila dan memandang rendah yang lain. Oleh karena itu, kavaleri patroli manta tidak melaporkannya. Ketika Naga Ibel Aogu mendengar kejadian ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia menahan amarahnya dan berkata, mereka melarikan diri. Itu hanya monster gila, bagaimana kau bisa begitu yakin? Pangeran Feng Xiao mengerutkan kening. Ia tidak berpikir bahwa monster gila berarti ada masalah. Naga Ibel Aogu mengerutkan bibirnya, menatapnya dengan dingin, dan berkata lawan yang benar-benar kuat menang dengan berfokus pada detail seperti ini. Memang bukan hal yang aneh bagi binatang ibel untuk menjadi gila. Kamu pikir begitu, dan Ye Xuan memperhitungkan bahwa kamu akan berpikir begitu, jadi dia menang. Setelah jeda, dia menambahkan, lagi pula, badai kehampaan ini akan segera berakhir. Jika suku Mangshan ingin bertahan hidup, mereka harus mundur dari badai. Mereka tidak lagi berada di badai kehampaan, jadi hanya ada satu kesimpulan. Malam 20 hari yang lalu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Ekspresi Pangeran Feng Xiao tiba-tiba berubah sangat buruk. Dia menatap kavaleri patroli manta dengan tatapan menakutkan dan meraung, sampah. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangan, dan energi kekosongan meledak, mengubah 300 kavaleri patroli manta menjadi kabut berdarah. Suku Mangshan lolos dari kejaran tentara kerajaan Void dan mengembara di kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Setelah suku Mangshan melarikan diri, Raja Yelin sangat marah dan mengeluarkan perintah pemusnahan, memerintahkan semua elf dan pasukan di kota kerajaan abis untuk membasmi suku Mangshan jika mereka bertemu dengan mereka. Akan tetapi, kekosongan di luar domain itu terlalu luas, dan mencoba menemukan suku yang berkelana di kekosongan di luar domain itu bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terlebih lagi, Ye Xuan selalu menjaga jarak antara suku Mangshan dan kota kerajaan abis. Selama mereka menjaga jarak lebih dari 1 bulan perjalanan, bahkan jika mereka ketahuan, mereka dapat melarikan diri sebelum pasukan kerajaan Void tiba. Setelah lolos dari ancaman keluarga kerajaan Void, suku Mangshan mulai memulihkan diri, mengembangkan suku, dan melatih pasukan. Dengan latar belakang Akademi Kunpeng yang dibawa oleh Ye Xuan, kecepatan suku Mangshan meningkat dalam seni bela diri, formasi, alkimia, pemurnian, dapat digambarkan sebagai mengerikan. Ketika Ye Xuan berada di kota Liuyun, dia selalu menganjurkan penerapan pengetahuan seperti formasi, alkimia, dan pemurnian ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suku Mangshan mulai menggunakan formasi untuk memblokir udara keruh, memadatkan energi hampa, bercocok tanam, dan menyempurnakan senjata. Tidak hanya itu, melalui pelatihan Qintai, efektivitas tempur suku Mangshan juga meningkat pesat. Orang-orang suku Mangshan mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti kehampaan luar. Mereka memiliki dasar fisik yang sangat baik dan dapat berkembang dengan sangat cepat melalui latihan. Selama periode ini, saat Mangshan berkelana di kehampaan di luar domain, dia sesekali akan bertemu dengan tim pemburu dari keluarga kerajaan Void. Mengandalkan medan Mangshan, suku Mangshan berperang melawan tentara kerajaan Void dan berhasil memukul mundur tentara kerajaan Void. Setelah pertempuran lain dengan Void Royal Family, seorang kapten muda dari Garda Mangshan datang ke tepi tebing Mangshan dan mengukir kata-kata di batu itu dengan tombak. Apa yang sedang kamu ukir?
Ye Xuan awalnya duduk dengan tenang di tepi tebing, dengan tenang memikirkan berbagai hal dalam hatinya. Ketika dia mendengar suara senjata yang beradu dengan batu, dia berbalik dan mengajukan pertanyaan. Kapten muda itu awalnya tidak menyadari kehadiran Ye Xuan, tetapi ketika mendengar suara itu, dia segera berbalik dan menjawab dengan hormat, setiap kali aku berperang dengan pasukan Raja Void, aku datang ke sini untuk mengukir kata-kata. Aku tidak tahu kapan aku akan mati dalam pertempuran. Aku berharap kerabat dan teman-temanku dapat melihat batu ini dan sesekali mengingatku. Ye Xuan memperhatikan batu yang dipahatnya dan bertanya, di atas batu apakah itu diukir? Letnan muda itu menunjuk dua baris kata di batu itu dan berkata, baris pertama adalah berapa kali aku bertarung dengan klan Raja Void, dan baris kedua adalah jumlah musuh yang aku basmi. Tidak buruk, Ye Xuan melihat catatan pertempurannya. Pada dasarnya, dia selalu berhasil membasmi di setiap pertempuran. Ini sudah sangat sulit bagi suku Mangshan. Bagaimanapun, pasukan keluarga kerajaan Void semuanya elit. Suku Mangshan, yang baru menerima pelatihan kurang dari 2 tahun, tidak dapat dibandingkan dengan pasukan keluarga kerajaan Void dalam hal efektivitas tempur. Letnan muda itu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, saya mendengar dari Master Sekte di Akademi sebelumnya bahwa baju besi bertanduk dari keluarga kerajaan Void dapat digunakan untuk memurnikan obat suci yang tidak takut dengan udara keruh. Benarkah itu? Benar, para alkemis di Mangshan masih belum bisa membuatnya. Departemen alkemis di Akademi sudah menelitinya. Aku pergi memeriksanya bulan lalu dan mereka hampir bisa membuatnya. Ye Xuan mampu memurnikan obat suci, tetapi mustahil baginya untuk selalu membantu suku Mangshan memurnikan obat suci. Oleh karena itu, jika suku Mangshan ingin mendapatkan obat suci, mereka harus belajar memurnikannya sendiri. Letnan muda itu bertanya lagi, sebelumnya aku pernah mendengar dari para tetua suku bahwa saat kita berperang dengan pasukan Raja Void, setiap kali kita membasmi Raja Void, kita bisa mendapatkan obat suci. Benarkah itu? Ini terserah para tetua sukumu untuk memutuskan, tapi menurutku ini ide yang bagus dan aku mendukungnya. Apa kau mau obat suci itu? Ye Xuan menatapnya. Kapten muda ini cukup kuat, tetapi dia mencapai alam martial Sein sedikit terlambat, jadi dia telah terkikis oleh udara keruh. Tingkat erosi udara keruh berbeda-beda. Karena letnan muda ini memiliki kecepatan kultivasi yang cepat, tingkat erosi udara keruh relatif rendah, dan wajahnya tidak terlihat jelek. Kapten muda itu menggaruk kepalanya dan berkata, anakku hampir berusia 1 bulan, dan aku ingin menyiapkan beberapa obat suci lagi untuknya. Meskipun anak-anak dapat tinggal di kuil cabang Mangshan tanpa takut dengan udara kotor, mereka masih harus mencari cara untuk mencari nafkah setelah mereka dewasa. Jika Anda tidak ingin takut terhadap erosi udara keruh, kultivasi Anda setidaknya harus mencapai tingkat martial Sein. Namun, alam martial Sein tidaklah mudah untuk dicapai. Sebagian besar orang di Mangshan tidak dapat mencapai alam martial Sein dalam hidup mereka, apalagi mencapai alam martial Sein sebelum dewasa. Setelah dewasa, seseorang harus meninggalkan kuil. Jika ingin terhindar dari korosi akibat udara kotor, seseorang hanya dapat mengandalkan pengobatan suci. Ye Xuan meraba sekujur tubuhnya, mengeluarkan obat suci, melemparkannya dan berkata, ini hadiah bulan purnama. Letnan muda itu mengambil obat suci itu, memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan saksama, lalu bertanya dengan heran, apakah ini obat suci? Ini adalah obat suci. Pil ini mungkin bisa bertahan selama 3 tahun. Namun, anak itu baru berusia 1 bulan. Bukankah terlalu dini untuk mulai merencanakan 16 tahun kemudian? Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Kapten muda itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak terlalu dini. Dalam menghadapi udara yang keruh, orang tidak memiliki kesempatan kedua. Setelah terkorosi, tidak ada cara untuk pulih. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Kita harus membuat semua persiapan terlebih dahulu. Suku Mangshan terus mengembara di kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Pada saat yang sama, di kota Raja Abis, Raja Yelin tidak lagi peduli dengan suku yang kotor itu. Faktanya, setelah Raja Yelin mengeluarkan perintah pemusnahan, dia tidak lagi bertanya tentang urusan suku Mangshan, tetapi memfokuskan seluruh energinya pada alam Jiushu. Tujuannya adalah untuk menciptakan kembali era Kaisar Agung keluarga kerajaan Void dan menaklukkan seluruh dunia Void. Target pertama adalah alam Jiushu, dunia spiritual yang seharusnya telah ditaklukkan pada zaman kuno. Raja Yelin memperoleh banyak informasi tentang alam Jiushu dari Naga Ibel Aogu, dan semakin merasa bahwa alam Jiushu adalah dunia yang sebanding dengan alam Yulan kuno. Era kejayaan pertama keluarga kerajaan Void dimulai di alam Yulan kuno. Oleh karena itu, Raja Yelin berharap keluarga kerajaan Void akan mendapatkan kembali kejayaannya dimulai dari alam Jiushu. Namun, ada lapisan dinding kristal hampa yang melindungi alam Jiushu. Jika Anda ingin menaklukkan alam Jiushu, Anda harus menerobos lapisan dinding kristal hampa ini. Terlebih lagi,
Jika seseorang ingin menguasai alam Jiushu, tidak cukup hanya dengan melubangi dinding kristal Void dan mengirim beberapa anggota keluarga kerajaan Void masuk. Sebaliknya, seseorang harus menghancurkan dinding kristal Void dan membiarkan pasukan keluarga kerajaan Void menghancurkan alam Jiushu. Mendobrak tembok kristal kehampaan bukanlah tugas mudah, dibutuhkan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan dunia. Tentu saja, keluarga Raja Void memiliki kekuatan ini. Jika tidak, keluarga kerajaan Void tidak akan mungkin menaklukkan dunia lain sejak zaman kuno. Namun, ada perbedaan antara memiliki dan menggunakan. Tembok kristal Void merupakan batas yang tersusun dari hukum-hukum, dan mustahil bagi kekuatan biasa untuk menghancurkan tembok kristal Void. Keluarga kerajaan Void memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan tembok kristal Void, namun kekuatan ini tidak dapat digunakan kapanpun seseorang menginginkannya. Raja Yelin mulai memerintahkan keluarga kerajaan Void untuk mempersiapkan perang lintas perbatasan ini sejak 2 tahun lalu. Raja Yelin duduk di aula utama pengadilan Raja Void dan bertanya dengan nada seperti raja, bagaimana penangkapan binatang dewa kuno. Jenderal klan kerajaan Void di aula dengan hormat melapor kepada Bupati, satu orang baru telah ditangkap di Laut Berbintang dan sedang diangkut kembali. Bagaimana dengan Raja Binatang? Raja Yelin bertanya lagi. Kali ini tidak ada jenderal yang menjawab. Ekspresi Raja Yelin berubah dingin, dan dia berteriak dengan marah sudah 2 tahun, dan aku memintamu untuk menemukan seekor binatang buas raja tetapi kamu tidak dapat menemukannya. Bupati, bukan berarti kita tidak berusaha sebaik mungkin, tetapi kekuatan monster raja sebanding dengan kekuatan Raja Dewa. Monster sekuat itu sangat langka, dan menemukan spesies kuno bahkan lebih sulit lagi. Seorang jenderal dari keluarga kerajaan Void menjelaskan. Tidak peduli seberapa sulitnya mencarinya, kau harus mencarinya untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menggunakan darahmu untuk berkorban ke surga. Raja Yelin berkata dengan tatapan dingin. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua jenderal keluarga kerajaan Void yang hadir merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Di masa lalu, ketika Raja Aogu dan Raja Yelin bertarung secara diam-diam, kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kekuatan dan jenderal dalam keluarga kerajaan Void. Sekarang sudah berbeda, Raja Yelin telah menjadi raja tak bermahkota dari keluarga kerajaan Void. Di bawah pemerintahan diktatornya, dia tidak perlu memenangkan kekuatan internal keluarga kerajaan Void. Siapapun yang berani tidak patuh akan langsung dibasmi. Dia sangat mendominasi. Seorang pendeta tua dari klan kerajaan Void melangkah maju dan berkata, Raja Yelin, mungkin aku punya beberapa petunjuk tentang binatang raja kuno. Bicaralah. Raja Yelin langsung tertarik. Pada zaman dahulu kala, Kaisar Jin pernah mengirim tim kembali ke alam Yulan untuk melihat apakah alam Yulan telah pulih menjadi dunia yang cocok untuk kelangsungan hidup keluarga kerajaan Void. Void Royal Priest mulai perlahan menceritakan kisahnya. Alam Yulan dapat dibagi menjadi 2 tahap menurut waktu. Pada zaman dahulu, keluarga kerajaan Void menaklukkan alam Yulan dan memperoleh sejumlah besar Yulan Dengsu. Mereka percaya bahwa alam Yulan adalah dunia yang paling cocok untuk keluarga kerajaan Void. Namun, kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak Yulan Dengsu, keluarga kerajaan Void mulai menghancurkan dinding kristal Void di alam Yulan, sehingga sejumlah besar udara keruh dan energi Void mengalir ke alam Yulan. Akhirnya, dinding kristal hampa di alam Yulan runtuh seluruhnya, mengubahnya menjadi dunia yang terbuka. Para elf di alam Yulan tidak mampu bertahan hidup dan secara bertahap punah. Lingkungan seluruh dunia Yulan telah berubah, dan Yulan Dengsu tidak lagi muncul. Akhirnya, keluarga kerajaan Void meninggalkan alam Yulan dan pergi mencari dunia baru. Oleh karena itu, alam Yulan dapat dibagi menjadi 2 periode. Alam Yulan dengan dinding kristal hampa yang utuh disebut alam Yulan kuno. Dinding kristal hampa di bagian belakang hancur, berubah menjadi alam Yulan yang terekspos dalam kehampaan, yaitu alam Yulan yang hancur. Biasanya, alam Yulan yang disebutkan oleh keluarga kerajaan Void mengacu pada alam Yulan yang hancur. Dunia sempurna yang diyakini keluarga kerajaan Void adalah alam Yulan kuno. Pada zaman kuno, Kaisar Jin pernah mengirim tim ke alam Yulan untuk memeriksa apakah alam Yulan telah pulih ke lingkungan zaman kuno. Pendeta tua dari klan Void Royal melanjutkan, tim itu pergi ke Netherworld, tetapi pada akhirnya hanya satu komandan penjaga yang berhasil lolos kembali. Pemimpin penjaga ini menggambarkan situasi di alam Yulan. Lingkungan di alam Yulan tidak banyak berubah. Meskipun lingkungan di area yang terbuka itu keras, masih ada sumber daya untuk bertahan hidup. Lingkungan di alam Yulan tidak cocok untuk kelangsungan hidup ras roh, tetapi telah menjadi surga bagi monster. Tim yang dikirim oleh Kaisar Jin bertemu dengan monster yang sangat kuat. Ada banyak korban, dan hanya satu komandan penjaga yang lolos. Dikatakan bahwa monster itu adalah spesies kuno, dan sangat kuat.
Bahkan jika itu bukan monster raja pada saat itu, seharusnya sudah ditingkatkan menjadi monster raja setelah sekian lama. Jika Bupati menginginkan monster raja kuno, dia dapat mencoba peruntungannya di alam Yulan, kata pendeta tua itu. Senyum akhirnya muncul di wajah Raja Yelin, dan dia berkata, ini memang kabar baik. Selama kita menangkap binatang raja kuno ini, 9 provinsi akan menyerah kepada keluarga kerajaan Voidku. Para anggota keluarga kerajaan Void yang hadir dengan cepat menggemakan pujian tersebut. Pada saat ini, Pangeran Feng Xiao berjalan cepat ke aula dan berkata dengan keras, ayah, suku Mangshan ditemukan 30 hari perjalanan ke selatan kota kerajaan. Ye Xuan juga ada di sana. Tolong izinkan saya memimpin pasukan untuk memusnahkan suku Mangshan. Sekarang seluruh keluarga kerajaan Void tengah bersiap untuk pertempuran di alam Jiushu, dan Raja Yelin tidak berminat lagi terlibat dengan suku Mangshan. Mereka hanya sekelompok orang yang kotor. 2 tahun telah berlalu. Biarkan mereka melarikan diri ke kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Tetapi, Pangeran Feng Xiao ingin mengatakan sesuatu yang lain. Raja Yelin berteriak, tidak ada tapi-tapian. Sekarang seluruh keluarga kerajaan Void hanya punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu menangkap monster kuno yang kuat. Pangeran Feng Xiao masih tidak mau menerimanya. Ia mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata cepat, elang petir milik Ye Xuan yang seperti semut. Aku kemudian memeriksa dan menemukan bahwa bulu emas pada elang petir adalah bulu kunpeng, dan itu adalah binatang suci. Elang petir pasti memiliki garis keturunan kunpeng, yang merupakan garis keturunan kunpeng kuno yang murni, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan ayahku. Raja Yelin benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan suku Mangshan, tetapi dia tertarik pada binatang dewa kuno. Untuk menghancurkan dinding kristal kehampaan alam Jiushu, seseorang perlu menggunakan kekuatan keluarga kerajaan kekosongan yang dahsyat dan mengerikan. Untuk menggunakan kekuatan ini, seseorang perlu menangkap monster kuno, dan semakin banyak semakin baik. Di mana suku Mangshan muncul? Tanya Raja Yelin. Di selatan, 30 hari lagi, dekat Laut Berbintang. Terjadi pertempuran antara pasukan kerajaan dan suku Mangshan. Ini adalah berita yang dikirim sebelum pertempuran. Jawab Pangeran Feng Xiao. Laut Berbintang. Siapa yang menyebut nama tempat ini saat melaporkan masalah tadi? Raja Yelin tiba-tiba teringat bahwa seorang jenderal kerajaan baru saja menyebut nama tempat ini. Jenderal keluarga kerajaan Void melangkah maju lagi dan melapor kepada Bupati, sayalah yang menyebutkannya. Sekelompok prajurit kavaleri Parimanta di bawah komando saya menangkap binatang suci kuno di Laut Berbintang dan sedang dalam perjalanan kembali. Pangeran Feng Xiao segera mengerutkan kening dan berkata, apakah kita akan bertemu suku Mangshan? Jenderal kerajaan itu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, seharusnya tidak seperti itu. Laut Berbintang itu lebarnya ratusan ribu mil. Tidak mudah untuk menemukannya di tempat yang begitu luas, bukan? Raja Yelin memberi perintah Feng Xiao, bawalah pasukan ke Laut Berbintang. Jika kau dapat menemukan suku Mangshan, hancurkan mereka. Jika kau tidak dapat menemukan mereka, bawa kembali binatang suci kuno itu. Ya, Pangeran Feng Xiao segera menerima perintah itu, tetapi tidak segera mundur. Sebaliknya, ia membungkuk dan memohon ayah, aku berharap dapat memimpin kavaleri Raja Naga maju. Dengan kavaleri Raja Naga, aku berjanji untuk menghancurkan suku Mangshan hingga rata dengan tanah. Raja Naga berkendara. Ketika para jenderal keluarga kerajaan Void yang hadir mendengar ini, mereka semua mulai berdiskusi dengan suara pelan. Kavaleri Raja Naga adalah kavaleri terkuat di antara keluarga kerajaan Void. Kavaleri ini hampir tak terkalahkan di kehampaan di luar wilayah kekuasaan, dan hanya raja yang dapat memimpinnya. Kekosongan di luar domain dan lautan bintang. Ini adalah area berkumpulnya gunung terbesar di kehampaan di luar domain. Gunung-gunung di sini mengapung di kehampaan, dan jumlahnya sangat banyak sehingga tampak seperti lautan bintang, jadi tempat ini disebut lautan bintang. Ketika Ye Xuan melihat lautan bintang, dia segera memutuskan untuk menyembunyikan Mangshan di lautan bintang. Karena begitu banyaknya gunung yang mengapung di lautan bintang, maka tampaklah seperti dunia yang telah meledak, dan semua bebatuan serta tanah berserakan ke dalam kehampaan. Ada miliaran gunung di lautan bintang. Gunung Mangshan bersembunyi di lautan bintang dan langsung menjadi bagian darinya. Tidak ada cara untuk membedakannya dengan gunung lainnya. Selain itu, ada banyak gunung di Laut Berbintang, dan banyak sumber daya berguna dapat ditemukan. Saat itu hari sudah siang. Han Shan, kapten pengawal rahasia suku Mangshan, kembali ke kuil dan melaporkan berita yang sangat penting. Sebuah tim dari keluarga kerajaan Void melewati Laut Berbintang, dan perahu terbang Void itu membawa banyak harta karun. Setelah 2 tahun pelatihan, pasukan Mangshan telah terbentuk. Zai Xiwu, kapten Garda Mangshan, segera mengusulkan mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk membasmi mereka sekali saja.
Dan mengambil harta karun itu di kapal terbang Void. Titik titik titik. Titik titik titik. Tanpa menunggu komentar orang lain, Hansan menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup sulit. Ada 10.000 pasukan elit yang mengawal kapal terbang Void ini. Apa yang kamu takutkan? Mereka memiliki 10.000 prajurit elit, dan kita masih memiliki 100.000 prajurit elit. Zai Xiu lebih suka berperang karena selama dia membasmi Raja Void, dia bisa mendapatkan obat suci. Dia telah membesarkan obat-obatan suci untuk putranya. Awalnya dia hanya memiliki satu putra, tetapi hari ini dia menambahkan satu lagi, jadi tekanannya lebih besar dari sebelumnya. Dia perlu membasmi lebih banyak pasukan musuh dan mendapatkan lebih banyak obat-obatan suci. Departemen Alkimia Cabang Mangshan kini mampu memurnikan obat-obatan suci, menggunakan lebih dari 10 jenis bahan obat spiritual, yang sebagian besar dapat ditemukan di Laut Berbintang. Tentu saja, material yang paling penting adalah armor tanduk dari Void King. Di masa lalu, angka kematian bayi baru lahir di lingkungan udara keruh sangat tinggi. Sejak berdirinya cabang Mangshan dari perguruan tinggi Kunpeng, semua anak suku Mangshan tinggal di kuil, yang telah sangat meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi baru lahir di suku Mangshan. Setelah dikejar dan diburu oleh tentara kerajaan Void berkali-kali, suku Mangshan telah menjadi tentara yang bersatu. Tentu saja, kaum elit sebenarnya masih merupakan kaum minoritas. Suku Mangshan berjumlah 3,2 juta orang, dan sangat jarang bagi mereka yang mampu menghasilkan 100.000 prajurit elit. Lagi pula, jika ingin membentuk kekuatan tempur elit di kehampaan di luar domain, persyaratan kultivasinya sangat tinggi, dan alam kehormatan bela diri adalah persyaratan minimum. Tentu saja, ini adalah persyaratan untuk kekuatan tempur elit. Jika Anda menggunakan senjata seperti Giant Crossbow untuk bertahan melawan musuh di suku Mangshan, persyaratannya tidak perlu terlalu tinggi. Zai Xiu menatap Ye Xuan dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan, biarkan kami pergi. Kami telah diburu oleh keluarga kerajaan Void selama lebih dari 2 tahun, dan begitu banyak orang telah meninggal. Sudah waktunya untuk melawan. Ye Xuan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia melirik Qin Tai'a di sampingnya dan berkata, tanyakan kepada komandanmu tentang strategi militer. Komando Garda Mangshan berada di tangan Qin Tai'a, dan dia juga melatih tim. Zai Xiu segera menoleh ke Qin Tai'a dan bertanya lagi, Jenderal, ayo kita pergi. Qin Tai'a berpikir sejenak dan berkata, setelah berlatih sekian lama, kita benar-benar perlu diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Jika kamu belum pernah melihat darah di bilah pedang, kamu tidak akan pernah tahu apa itu perang. Karena kamu ingin maju, maka majulah. Seluruh Garda Mangshan dikerahkan, dengan 100.000 prajurit elit mengenakan baju zirah, membawa tombak standar, dan busur silang berat di punggung mereka. Mereka terbang keluar dari Mangshan, melompat dan terbang melewati pegunungan Laut Berbintang, dan bergegas menuju sisi barat Laut Berbintang. Ye Xuan dan Qin Tai'a sama-sama ingin melihat kekuatan tempur suku Mangshan saat ini, jadi mereka membiarkan bola guntur membawa mereka dan terbang keluar, bersiap untuk menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Pasukan Mangshan berjuang keluar dari Lautan Bintang dan mengejar pasukan keluarga kerajaan Void. Pertempuran terjadi antara kedua belah pihak. Meskipun pasukan keluarga kerajaan Void lebih kuat, jumlah pengawal Mangshan 10 kali lipat dari musuh. Kurang dari setengah jam setelah pertempuran dimulai, pasukan kerajaan Void menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan mencoba melarikan diri dengan mengendarai perahu terbang Void. Zai Xiu memimpin tim menaiki kapal terbang dan mulai bertempur untuk mengendalikan kapal terbang hampa. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Para pengawal Mangshan mengeluarkan kekuatan tempur yang kuat, tetapi di mata Ye Xuan dan Qin Tai'a, mereka sebenarnya tidak puas. Sebab meskipun Garda Mangshan memiliki kemampuan tempur yang memadai, mereka berantakan dalam hal formasi dan taktik militer. Dengan kata lain, jumlah lawan terlalu sedikit, jadi kita bisa menang dengan bertarung seperti ini. Jika jumlah pasukan kerajaan Void ini 2 kali lebih besar, hasilnya akan sulit dikatakan. Tentu saja, alasan mengapa Ye Xuan dan Qin Tai'a memiliki perasaan ini adalah karena mereka telah melihat formasi militer tentara Long Yuan berkali-kali, jadi mereka mengira formasi militer dan taktik tentara lain berantakan. Setelah setengah jam, pertempuran berangsur-angsur berakhir. Zai Xiu mengambil alih kendali kapal terbang Void, dan prajurit Mangshan lainnya mulai membersihkan sisa pasukan keluarga kerajaan Void. Ye Xuan melirik Qin Tai'a di sampingnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Latihannya efektif. Sebenarnya cukup bagus untuk bisa mencapai level ini dalam 2 tahun. Namun, masih agak jauh dari tujuan yang saya inginkan. Pasukan ini hanya bisa bertransformasi setelah melalui beberapa pertempuran berdarah lagi, komentar Qin Tai'a. Sementara keduanya sedang berbicara, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Ye Xuan mendengar raungan itu dan mengerutkan kening, sambil melihat ke kejauhan.
Saya melihat sekelompok kavaleri kerajaan Void yang menunggangi naga bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dalam sekejap mata mereka menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran. Kavaleri Raja Naga. Kinteya segera mengenali kavaleri paling elit dari keluarga kerajaan Void. Kavaleri Raja Naga yang muncul hanya terdiri dari 10.000 penunggang kuda, tetapi begitu mereka menyerbu medan perang, situasinya berubah drastis. Naga pembelah langit memuntahkan energi kehampaan dan menghancurkan kelompok besar penjaga Mangshan. Pasukan berkuda kerajaan di punggung naga melemparkan lembing dan memanen kepala. Kinteya bertindak tegas, mengangkat tangannya dan melambaikannya, menggemparkan kehampaan dengan energi sejatinya, membunyikan klakson tanda mundur. Merayu. Saat trompet dibunyikan, para kapten dan jenderal pengawal Mangshan berteriak, "Mundur! Mundur!" Zhai Xiwu masih berada di atas kapal terbang kerajaan. Dia telah mengambil alih kapal dan tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia menggertakkan giginya dan mengendalikan arah kapal. Akan tetapi, pasukan kavaleri Raja Naga tiba, sehingga mustahil baginya untuk mengusir kapal terbang itu. Ribuan penunggang kuda Raja Naga datang dan mengepung kapal terbang tersebut. Pemimpin kavaleri Raja Jiaolong melompat dan terbang menjauh, berjalan ke arah Zhai Xiwu dengan pisau besar di tangan dan menebasnya. Zhai Xiwu mengangkat senjatanya dengan kedua tangan untuk menangkis, namun terpotong oleh pedang itu dengan suara bang, dan terpental dari dinding. Pemimpin kavaleri Raja Naga berjalan mendekatinya, mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya, bersiap untuk meledakkan kepalanya dengan satu tendangan. Ye Xuan berpikir bahwa Zhai Xiwu masih memiliki dua anak kecil untuk dibesarkan, dan tidak ingin dia mati dalam pertempuran di sini, jadi dia segera mengendarai pedang dan bergegas, mendarat di depan komandan kavaleri Raja Naga. Panglima kavaleri Raja Naga adalah veteran dari banyak pertempuran dan segera mengenali Ye Xuan sebagai orang yang mengalahkan Pangeran Feng Xiao pada upacara penobatan di kota Raja Abis 2,5 tahun yang lalu. Dia terkejut dan melangkah mundur dengan cepat. Ye Xuan menoleh dan melirik ke belakangnya, lalu berkata, "Ayo pergi." Zhai Xiwu berusaha keras untuk bangkit dan berkata dengan ragu-ragu tapi perahu terbang Void ini. "Selamatkan saja hidupmu dulu." Nada bicara Ye Xuan sudah sedikit tidak senang. Zhai Xiwu tidak berani menunda dan segera berteriak, "Mundur." Dan kemudian memimpin pasukannya untuk mengungsi. Ye Xuan meminta Zhai Xiwu untuk mundur terlebih dahulu, tetapi itu tidak berarti dia harus menyerahkan Void Flying Boat. Dia melepaskan semburan energi sejati untuk mengendalikan Void Flying Boat agar berputar dan mempercepat penerbangannya. Komandan kavaleri Raja Jiaolong mengerutkan kening dan berteriak, "Hentikan kapal terbang itu, atau kalian akan segera menyesalinya." Ye Xuan tidak berkata apa-apa, dengan senyum tipis di bibirnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi pedang, memotong kepalanya, lalu terus mengendalikan kapal terbang kerajaan menuju lautan berbintang. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang disertai tekanan kuat melintasi kehampaan dan menghancurkan. "Akhirnya aku menangkapmu." Suara itu sangat familiar, itu adalah suara Pangeran Feng Xiao. Titik titik titik. Titik titik titik. Ye Xuan melirik langit di depannya dan berkata dengan tenang, "Keluarlah." Pangeran Feng Xiao muncul di langit di depan dan berkata dengan nada merendahkan, "Kita bertemu lagi. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, tetapi seharusnya ini menjadi yang terakhir kalinya." Ye Xuan menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Kau tidak ingin hidup lagi? Kau masih sangat muda, jangan terlalu pesimis. Meskipun kau sedikit tidak berguna di hadapanku, kau tidak akan basmi diri." Ekspresi wajah Pangeran Feng Xiao tiba-tiba berubah menjadi buruk, dan dia berteriak, "Kaulah yang akan mati. Matilah di tanganku." "Apa yang memberimu ide aneh ini?" Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Sementara keduanya sedang berbicara, kavaleri Raja Naga dan kavaleri Manta bersama-sama menghalangi kapal terbang dan pengawal Mangshan. Kekuatan tempur kavaleri Raja Naga memang sangat kuat. Di antara naga-naga yang membelah langit ini, yang terlemah semuanya adalah binatang suci, dan kebanyakan dari mereka telah mencapai tingkat binatang suci, sebanding dengan yang kuat di alam dewa bela diri. 10.000 kavaleri Raja Naga muncul dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan 100.000 prajurit Mangshan tidak sebanding dengan mereka. Mereka dikejar dan dibasmi sepanjang jalan, dan pertempurannya sangat brutal. Terlebih lagi, kecepatan naga pembelah langit sangatlah cepat, dan Zhai Xiwu beserta anggota tentara Mangshan lainnya tidak dapat melarikan diri meskipun mereka mau. Ketika Ye Xuan melihat situasi ini, dia mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa para penunggang Raja Naga ini selalu mengelilingi kapal terbang kerajaan di kakinya dan bertarung. Jelas bahwa kapal terbang ini sangat penting. Ye Xuan segera bereaksi, mengendalikan perahu terbang untuk berputar, dan mundur secara terpisah dari Zhai Xiwu dan yang lainnya. Kapal terbang kerajaan dan pasukan Mangshan dievakuasi dalam dua kelompok. Kavaleri Raja Naga hanya berhenti sejenak dan segera mengejar kapal terbang tersebut. Ye Xuan berhasil membawa kavaleri Raja Naga pergi,
sehingga pasukan Mangshan dapat lolos dari bahaya. Di puncak gunung yang jauh, Qin Tai'e melihat perahu terbang itu menjauh dan kavaleri Raja Jiaolong mengejarnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan tangan dan menepuk bola petir di sampingnya, sambil berkata, "Pergilah. Kejar tuanmu." Bola petir itu sudah lama ingin lepas landas. Setelah mendapat izin, bola itu langsung meledak dengan kilatan petir, dan menyusul kapal terbang kerajaan dengan suara mendesis dan mendarat di sebelah Ye Xuan. Pangeran Feng Xiao juga mendarat di kapal terbang tersebut. Pangeran Feng Xiao berdiri di atas kubah kapal terbang. Ketika dia melihat bola petir muncul, senyum muncul di wajahnya. Kali ini dia datang ke Laut Berbintang dengan 3 misi. Yang pertama adalah mengawal kapal terbang kerajaan, yang kedua adalah menangkap bola guntur, dan yang ketiga adalah menghancurkan suku Mangshan dan Ye Xuan. Tentu saja, menurutnya, tugas ketiga lebih penting. Semua target ada di kapal terbang. Sepertinya kita bisa terhindar dari banyak masalah, kata Pangeran Feng Xiao sambil tersenyum. Ye Xuan mengabaikannya dan kembali menatap kavaleri Raja Naga yang mengejarnya. Bukan hanya kavaleri Raja Naga saja, melainkan seluruh pasukan kerajaan Void yang dibawa Pangeran Feng Xiao pun mengejar mereka. Tak seorang pun mengejar tentara Mangshan. Ye Xuan tidak dapat menahan senyum tipis di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding kapal terbang dengan jari-jarinya, sambil berkata, "Sepertinya barang-barang di kapal terbang ini jauh lebih penting dari yang diharapkan." Baru pada saat inilah Ye Xuan punya waktu mengamati kapal terbang itu. Kapal terbang ini agak aneh. Ruang terbesar di kapal adalah Aula Kubah. Aula Kubah biasanya menjadi tempat tinggal para Void Royal berpangkat tertinggi di kapal terbang, tetapi Aula Kubah kapal terbang ini agak istimewa. Aula Kubah kapal terbang kerajaan ini disegel, bahkan pintunya dipaku rapat. Ada juga formasi yang dipasang di dalam untuk menghalangi deteksi dewa apapun. Pangeran Feng Xiao berdiri di atas Aula Kubah dan berkata dengan nada menghina, "Bahkan sampah yang dibuang oleh keluarga kerajaan Void lebih penting daripada ras rendahan sepertimu. Keingintahuanku telah muncul. Aku ingin melihat apa yang ada di Aula Kubah itu." Ye Xuan berkata sambil perlahan mengangkat tangannya, siap untuk meledakkan dinding itu. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, "Kamu akan segera mati, dan kamu masih punya pikiran untuk peduli dengan hal-hal ini." Ye Xuan meliriknya dengan tenang dan terkekeh, "Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu." Sambil berkata demikian, dia melayangkan pukulan dan dengan suara bang tembok itu pun hancur. Sebuah lubang besar tercipta di dinding, dan melalui lubang itu orang akhirnya dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam Aula Kubah. Ada sangkar besi besar di Aula Kubah, dan seekor monster dipenjara di dalam sangkar tersebut. Monster mirip burung dengan bulu berwarna merah kemasan. Bulu berwarna merah kemasan memantulkan cahaya spiritual samar, yang sangat misterius, seolah-olah itu adalah burung dewa yang terbang dari langit. Burung dewa ini diikat dengan rantai cakarnya, paruhnya, sayapnya, setiap bagiannya diikat begitu erat sehingga ia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara. Hanya ketika ia meronta, rantainya berdenting satu sama lain. Lei Qiu datang ke depan lubang, menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam, menatap burung dewa, dan mengeluarkan suara mendekut. Ketika Ye Xuan melihat burung suci ini, alisnya berkerut. Karena burung ilahi ini terlihat sedikit familiar. Bukannya aku pernah melihat burung dewa ini, tapi penampilannya agak mirip dengan binatang Kaisar Kunpeng. Namun, Kaisar binatang Kunpeng terlihat lebih ganas, sedangkan burung dewa ini mungkin tidak terlihat ganas karena diikat. Selain itu, warna bulunya sedikit berbeda, tetapi selain itu, penampilannya sangat mirip. Ye Xuan langsung memikirkan jawaban dalam benaknya, mungkinkah ini Kunpeng? Sekalipun bukan Kunpeng, ia pasti burung dewa dengan garis keturunan Kunpeng. Setelah melihat burung suci ini, Lei Qiu mencoba mengebor lubang dengan cakarnya, tetapi lubangnya tidak cukup besar, dan si pencinta makanan ini tersangkut di dinding. Dia menendang dengan cakarnya beberapa kali dan benar-benar menghancurkan dinding sebelum dia bisa mengebornya. Setelah bola guntur masuk, ia berputar mengelilingi sangkar besi sambil menimbulkan suara gemericik. Melolong, burung dewa merah kemasan itu melawan dengan keras, menjerit, dan tampak sangat ganas. Hal itu membuat Lei Qiu sangat takut hingga ia melompat mundur 2 langkah. Lei Qiu jarang bertemu dengan orang-orang sejenisnya. Meskipun ia diganggu oleh burung dewa merah kemasan, ia tidak marah. Ia berjalan ke arahnya dan berputar mengelilingi kandang besi itu. Melolong. Selama bola guntur mendekat, burung dewa merah kemasan akan melawan dengan keras dan berteriak. Karena paruhnya terperangkap dalam rantai, teriakannya serak dan rendah. Saat ia berjuang, ia menyebabkan munculnya serangkaian pola pada sangkar besi dan rantainya. Gugu-gugu. Lei Qiu menyalak beberapa kali, menjulurkan cakarnya, membuka mulutnya, meraih sangkar besi, dan mulai mencabik-cabiknya, seolah-olah dia hendak membelah sangkar itu menjadi 2. Namun,
Sangkar besi dan rantai ini dapat menjebak binatang dewa kuno, dan jelas itu bukan sesuatu yang dapat dipatahkan oleh pecinta kuliner ini dalam 2 gerakan mudah. Melolong, Lei Qiu tidak bisa menggigit sangkar besi, dan berbalik tanpa ragu untuk mendukung dan menangis ke arah Ye Xuan. Karena keluarga kerajaan Void mengabaikan suku Mangshan dan malah fokus mengejar burung dewa ini, itu menunjukkan bahwa burung dewa ini sangat penting bagi keluarga kerajaan Void. Tidak akan pernah salah untuk menerima atau melepaskan apa yang diinginkan keluarga kerajaan Void. Ye Xuan menghunus pedang kunpeng, siap membantu Lei Qiu membelah kurungan besi. Tepat pada saat ini, beraninya kau melihat ke tempat lain saat berhadapan denganku. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, energi kehampaan meledak, kekuatan hukum melonjak, dan api ibel jurang membakar langit. Dia meraung dengan marah, mengubah api ibel jurang menjadi hukum yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Ye Xuan dari segala arah. Karena kamu tidak layak disebut. Ye Xuan dengan santai menghunus hukum pedang, memotong api ibel jurang, lalu mengayunkan pedangnya ke samping. Titik titik titik, titik titik titik. Cahaya pedang menebas sangkar besi itu, menimbulkan suara bang yang keras. Kandang besi itu pecah, dan burung dewa berwarna merah keemasan itu berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari rantai itu. Hembusan angin dan api meletus, membentuk tornado api yang membakar seluruh perahu terbang yang kosong itu, dengan api yang membumbung tinggi. Thunderball menghindar ke belakang untuk menghindari tornado api, lalu mengembangkan sayapnya dan mengeluarkan cahaya keemasan, menyerbu ke depan, menjulurkan cakarnya untuk mencengkeram rantai, dan membantu mencabiknya. Di bawah kehancuran 2 binatang suci, rantai besi yang dipenuhi energi hampa putus setelah beberapa saat. Burung dewa berwarna merah keemasan itu berhasil lepas dari perangkapnya, menjerit sekuat tenaga, dan menciptakan sebuah tornado api yang menghantam perahu terbang itu dan terbang menjauh. Ketika kavaleri Raja Jiaolong melihat burung dewa merah keemasan melarikan diri, mereka segera mengepungnya. Burung dewa berwarna merah keemasan itu berputar-putar, menciptakan tornado api yang ganas yang membakar Raja Naga dan membuatnya menjerit dengan sedih. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kedalaman laut berbintang. Bola petir itu meledak dengan lingkaran petir dan mengejar ke arah burung dewa merah keemasan. Ye Xuan dengan cepat berteriak, "Kemana kamu pergi?" Bola guntur itu ragu-ragu sejenak, lalu berputar dan menjerit di langit, menimbulkan suara teriakan yang rumit. Ye Xuan belum pernah mendengar teriakan seperti ini dari Thunderball. Emosi yang diungkapkan sangat rumit dan menggerahkan, dan jelas ada sesuatu yang salah. Burung dewa merah keemasan itu sangat cepat, dan segera terbang ke lautan bintang dan hampir tak terlihat. Lei Qiu semakin gelisah, dan terus mendesaknya cepat. Cepat, cepat. Setelah bola petir itu berseru lebih dari selusin kali, sebuah lingkaran petir meledak keluar dan mengejar ke arah di mana burung dewa merah keemasan itu terbang menjauh. Yang juga mengejar mereka adalah para penunggang Raja Naga. Ye Xuan merasa ada yang tidak beres dengan bola petir itu, dan dia tidak tertarik untuk terlibat dengan Pangeran Feng Xiao. Dia segera mengendarai pedang dan mengejar ke arah bola petir itu. Namun, Pangeran Feng Xiao tidak hanya mengkhawatirkan hidupnya, tetapi juga mengejarnya dengan api ibel di sekujur tubuhnya, sambil mendengus dingin, "Mau pergi? Tetaplah di sini. Aku telah berlatih selama 2 tahun dan telah memahami alam Taichu. Kurasa kau tidak akan bisa bertahan kali ini." Dalam sekejap mata, bola petir itu telah terbang jauh ke dalam lautan bintang, dan hanya sedikit petir yang terlihat. Ye Xuan tidak punya waktu untuk bertarung dengan Pangeran Feng Xiao. Dia mengayunkan pedangnya, dan prinsip-prinsip pedang meledak dengan ketajaman yang tak tertandingi, memotongnya ke dalam kehampaan dengan satu pedang. Ah! Pangeran Feng Xiao tidak mampu melawan. Ia menjerit dan jatuh ke dalam kehampaan. Baju zirah keratin di tubuhnya hancur, dan luka dalam tergores di dadanya. Darah menyembur keluar dengan deras. Ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya, dan dia bersembunyi dalam kehampaan dan tidak berani keluar. Ye Xuan tidak punya waktu untuk bertarung dengannya, jadi dia melepaskan cahaya pedang dan terbang ke arah bola guntur. Bola petir itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengejarnya hingga ke laut berbintang. Tak lama kemudian, ia menjatuhkan Raja Naga di belakangnya. Ye Xuan melepaskan prinsip pedang untuk menerobos kehampaan, dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat hingga nyaris tidak bisa mengimbangi kecepatan itu, mengejar petir di ujung pandangannya dari kejauhan. Bola guntur itu melaju-maju dengan sekuat tenaga, mengejar tornado api. Lautan bintang sangat luas, diameternya mencapai ratusan ribu mil, dan jika dilihat dari diameternya saja, bahkan lebih besar dari dunia spiritual. Setelah terbang selama 1 jam, kavaleri Raja Naga dan pasukan lain dari keluarga kerajaan Void terlempar jauh, tanpa jejak yang tersisa. Setelah terbang sekian lama, tornado api itu perlahan berhenti dan mendarat di puncak gunung, sambil menggunakan paruhnya menyisir bulu-bulunya yang berantakan karena jeratan rantai. Bola guntur mengejar ke depan gunung, menarik kembali petir, memperlambat,
mengepakkan sayapnya, dan dengan hati-hati mendarat di tepi gunung. Burung dewa merah keemasan itu sangat waspada dan segera berhenti menyisir bulunya. Lei Qiu menggerakkan cakarnya dan maju 2 langkah, mencoba mendekat. Melolong, burung dewa berwarna merah keemasan itu segera mengeluarkan teriakan yang ganas, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Lei Qiu dengan cepat mundur 2 langkah dan berdiri diam, tidak berani maju. Burung dewa berwarna merah keemasan menunggu sejenak sebelum mulai menyisir bulunya lagi. Lei Qiu menggerakkan cakarnya lagi dan mencoba mendekat. Melolong, burung dewa berwarna merah keemasan itu kembali berteriak memberi peringatan, dan bola guntur itu mundur lagi sambil mengeluarkan suara mendekut. Ye Xuan mengejar sampai ke puncak gunung dan melihat bola guntur dan burung dewa merah keemasan dengan darah kunpeng keduanya ada di puncak gunung, jadi dia tidak segera mendekati mereka. Dari teriakan burung dewa berwarna merah keemasan tersebut, dapat diketahui bahwa burung dewa ini sangatlah ganas. Faktanya, semua monster yang bertahan hidup di alam liar itu ganas, kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Monster liar adalah yang paling waspada, dan jika orang asing mendekat dengan gegabah, mereka mungkin akan memancing serangan balik. Ye Xuan tidak langsung menghampirinya, melainkan berhenti di sebuah gunung yang jaraknya 1000 kaki, sambil mengerutkan kening menatap bola petir dan burung dewa berwarna merah keemasan. Bola petir itu bagaikan bayi yang penasaran melihat sesuatu yang serupa dan selalu ingin mendekat, namun burung dewa merah keemasan itu sangat sulit didekati dan dapat menakutinya hanya dengan teriakannya. Ye Xuan menatap situasi aneh ini dengan sedikit kebingungan, jadi dia mengetuk pedang kunpeng dengan buku-buku jarinya untuk membangunkan binatang kaisar kunpeng dan bertanya, apakah burung dengan bulu merah keemasan itu adalah kunpeng? Setiap kali kaisar binatang kunpeng terbangun, dia dalam suasana hati yang buruk dan menggerutu, garis keturunan kunpeng kuno, bulu api emas. Bagaimana situasi saat ini? Ye Xuan menunjuk bola guntur. Kaisar binatang kunpeng menjawab tanpa minat, kami berdua adalah keturunan kunpeng. Jarang sekali bertemu dengan orang seperti kami, apalagi yang berjenis kelamin perempuan. Sama saja seperti kamu melihat peri. Ye Xuan mengerti apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya, tetapi dia menekankan aku tidak berguna ini, pecinta kuliner. Namun, tidak ada harapan bagi bola petir itu. Meskipun kunpeng bulu api emas ini belum tumbuh sepenuhnya, ia memang spesies purba dan bahkan tidak memandang rendah bola petir itu. Kaisar kunpeng berkata lagi. Kenapa? Ye Xuan sedikit tidak senang. Warna bulu Thunderbolt terlalu campur aduk, dan garis keturunan kunpeng belum sepenuhnya terungkap. Anda masih dapat melihat banyak bayangan Thunder Eagle. Thunder Eagle terlalu rendah di hadapan kunpeng kuno. Jawab Kaisar kunpeng. Ye Xuan mengerti begitu dia mendengarnya. Dalam situasi saat ini, Jin Huoyu kunpeng seperti peri dengan darah bangsawan, sementara Lei Qiu adalah manusia kera yang belum berevolusi sepenuhnya. Kesenjangannya terlalu besar. Akan tetapi, Lei Qiu nampaknya tidak menyadari hal ini dan terus berusaha mendekat, namun selalu terdorong mundur oleh raungan Jin Huoyu kunpeng. Bola petir itu mengitari Jin Huoyu kunpeng dari kejauhan, sambil berteriak gu-gu-gu, dan terlihat sangat cemas. Sejujurnya, kunpeng bulu api emas memang cantik. Bulunya secerah bulu emas yang menyala, dan bulu mahkota di kepalanya terangkat tinggi, membuatnya tampak luar biasa. Sebagai perbandingan, Lei Qiu terlalu bulat. Kelihatannya cukup bagus jika dilihat secara normal, dan bulunya cerah, tetapi jika ditempatkan bersama kunpeng kuno asli, perbedaannya menjadi jelas. Ada 2 warna bulu di tubuh Lei Qiu, satu putih dan satu lagi emas. Warnanya terlalu bercampur, yang merupakan masalah yang tak terelakkan dalam proses membangkitkan garis keturunan kunpeng. Di antara monster burung, bulu melambangkan keindahan. Semakin indah warna bulunya, semakin indah pula burung tersebut. Bola petir adalah campuran 2 warna bulu. Di mata kunpeng kuno, garis keturunannya tidak memenuhi standar. Tentu saja, di antara sekelompok monster, kita tidak hanya melihat bulunya, tetapi juga efektivitas tempurnya. Kunpeng berbulu api emas ini jelas juga merupakan binatang dewa, dan bola guntur tidak memiliki keuntungan dalam kekuatan tempur. Bola petir yang malang. Ye Xuan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Thunderbolt mencoba berkali-kali namun tidak dapat mendekati Golden Fire Feather. Akhirnya, ia berbalik dan berteriak 2 kali ke arah Ye Xuan, mencari bantuan. Ini adalah permintaan bantuan. Ye Xuan dapat mengetahuinya, tetapi dia bukan seekor burung dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia hanya dapat bertanya kepada Kaisar kunpeng apakah kunpeng memiliki ritual atau tarian khusus untuk merayu. Kebanyakan monster memiliki tindakan tetap saat berpacaran, terutama monster burung. Misalnya, burung merak yang merentangkan ekornya adalah cara berpacaran. Kenapa harus menari? Tunjukkan bulu-bulumu. Kalau mereka masih tidak mau menerima, pukul saja mereka hingga tunduk. Kata Kaisar kunpeng dengan sangat percaya diri. Setelah mendengar ini,
Ye Xuan menutupi dahinya dengan tangannya, merasa bahwa ini lebih sulit daripada berlatih dan membasmi musuh. Tidak ada yang bisa kulakukan. Itu salahku sendiri karena mengangkat bola. Ye Xuan tidak punya pilihan selain meniru burung itu dan melakukan pertunjukan, membiarkan Lei Qiu mengembangkan bulu ekornya. Lei Qiu menatapnya dengan rasa ingin tahu, menganggapnya sangat lucu, dan bahkan terkekeh. Pada saat ini, Jin Huoyu tiba-tiba menjadi waspada, menoleh dan melihat Ye Xuan, lalu segera mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Karena sebelumnya dia sudah ditolak berkali-kali, Thunderball mengejarnya dan menangis 2 kali, tetapi akhirnya menyerah dan menyaksikan tornado api itu menghilang di ujung pandangannya. Bola petir itu jatuh di puncak gunung dan menatap kosong ke arah tempat Jin Huoyu pergi, tampak sangat bingung. Ye Xuan terbang mendekat, menepuk kepala besar Lei Qiu dengan tangannya, dan menghiburnya tidak apa-apa, ketika bulu kunpeng tumbuh sempurna, itu pasti akan memikat banyak kunpeng betina. Lei Qiu sedang dalam suasana hati yang buruk dan berjongkok di tebing, tidak ingin bergerak. Ye Xuan mengusap bulu-bulu halusnya dengan keras, namun hal itu tidak membuat pencinta makanan ini gembira. Setelah kembali ke Mangshan, Ye Xuan tidak punya waktu untuk mengurus bola petir itu. Dia hanya bisa membiarkannya tenang untuk sementara waktu dan menangani kemunculan kavaleri Raja Naga terlebih dahulu. Kali ini, target utama kavaleri Raja Naga adalah Jin Huoyu Kunpeng, jadi penarikan suku Mangshan berjalan lancar dan tidak terlalu banyak kerugian. Namun kemunculan kavaleri Raja Naga membuat semua orang di suku Mangshan gelisah. Kavaleri Raja Naga terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada kavaleri Manta. Tidak ada cara untuk menghadapi mereka, kata Zai Xiu dengan ekspresi serius. Keluarga kerajaan Void adalah penguasa kekosongan ekstrateritorial. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Kita sendiri tidak dapat bersaing dengan keluarga kerajaan Void. Wu Yuesan mendesah. Apalagi Raja Naga, sekalipun mereka menunggangi naga pembelah langit, kita takkan mampu mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Karena kita tidak bisa melawan mereka, kita bisa bersembunyi saja dari keluarga kerajaan Void. Apakah suku Mangshan harus bersembunyi seperti ini selama beberapa generasi? Apalagi yang bisa kita lakukan? Pasukan Raja Void begitu kuat sehingga kita hanya bisa bersembunyi jika kita tidak bisa mengalahkan mereka. Semua tetua suku Mangshan hanya bisa memandang Qin Tai'a dan bertanya Jenderal, apakah tidak ada solusi lain? Qin Tai'a memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia terbatuk dan berkata, kavaleri Raja Naga adalah pasukan terkuat dari keluarga kerajaan Void. Wajar saja jika kita tidak bisa mengalahkan mereka. Di luar kehampaan, satu-satunya yang bisa melawan kavaleri Raja Naga adalah kavaleri yang sekuat kavaleri Raja Naga. Kalau tidak, tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran langsung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan keturunan kita berkeliaran di kehampaan di luar wilayah kekuasaan selamanya, kan? Zai Xiu sangat tidak rela. Dia telah bekerja keras untuk membasmi musuh hanya untuk memberikan anak-anaknya masa depan yang cerah. Namun dilihat dari situasi saat ini, suku Mangshan tidak mungkin bisa berhadapan langsung dengan keluarga kerajaan Void. Orang-orang suku Mangshan sedang dalam suasana hati yang sangat murung, bahkan lebih murung dari Lei Qiu yang pernah gagal dalam pacarannya. Ye Xuan terbatuk pelan, memecah suasana yang membosankan, dan berkata jika tidak ada kavaleri, maka latihlah kavaleri. Bagaimana cara berlatih? Mengapa perguruan Kunpeng memiliki jurusan binatang roh? Untuk saat ini, tujuannya adalah menemukan binatang ibel yang kuat dan melatihnya menjadi pasukan berkuda. Ye Xuan mengungkapkan pikirannya secara langsung. Tentu saja, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seorang tetua suku Mangshan masih merasa bahwa rencana ini sulit dilaksanakan bahkan jika kita menemukan monster sekarang dan menjinakkannya serta mulai melatih pasukan berkuda, akan butuh setidaknya beberapa tahun untuk menyelesaikan pelatihan monster. Jangan bicara soal waktu dulu, bicarakan saja monsternya. Monster macam apa yang bisa kita temukan untuk melawan naga pembelah langit? Ya, naga banjir pembelah langit adalah salah satu monster terkuat di kehampaan luar. Monster yang lebih kuat dari naga banjir pembelah langit pada dasarnya jumlahnya sangat sedikit dan tidak dapat membentuk kavaleri sama sekali. Jika kita melatih monster lain yang dapat membentuk skala besar, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan kavaleri Raja Naga. Tetua Mangshan berkata tanpa daya. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka, kata Ye Xuan. Semua orang mengerutkan kening dan bertanya, apakah kita juga melatih kavaleri Raja Naga? Karena kavaleri Raja Naga sangat kuat, kavaleri lain tidak dapat mengalahkan mereka. Jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, mereka dapat bergabung dengan mereka. Kavaleri Raja Naga melawan kavaleri Raja Naga, mereka tidak akan kalah, kan? Faktanya, Akademi Binatang Roh Cabang Mangshan selalu membesarkan monster-monster jinak. Melatih kavaleri Raja Naga memang pilihan yang tepat. Jika tidak ada pilihan lain,
Yesuan memang akan membiarkan Departemen Binatang Roh menjinakkan naga pembelah langit untuk membentuk kavaleri Raja Naga milik suku Mangshan. Tentu saja, jika Anda dapat menemukan pilihan lain yang lebih baik, itu akan lebih baik. Kalau tidak ada pilihan yang lebih baik, maka latihlah penunggang Raja Naga, setidaknya kau tidak akan kalah. Namun, menjinakkan monster bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 bulan, Anda harus melakukannya secara perlahan. Yesuan mengatur agar para tetua Akademi Binatang Roh cabang Mangshan mulai menjinakkan berbagai monster. Setelah rencana pelatihan kavaleri dimulai, masyarakat suku Mangshan akan mengirim berbagai monster yang mereka tangkap ke pengadilan binatang roh untuk dilatih setiap hari, dan memilih monster yang cocok untuk membentuk kavaleri. Baru setelah mengatur pelatihan kavaleri untuk suku Mangshan, Yesuan punya waktu untuk mengurus Lei Qiu. Si pencinta makanan ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sejak bertemu Jin Huoyu hari itu. Dia selalu mencari tebing untuk jongkok dan berdiam di sana sepanjang hari. Yesuan bahkan tidak akan memprotesnya. Fudi, lihat apa ini. Aku memanggangnya sendiri. Potongannya besar sekali. Bukankah baunya harum? Yesuan menyerahkan sepotong daging monster panggang dan berkata. Lei Qiu memegang daging panggang, merobeknya, dan menelannya dalam beberapa gigitan. Setelah makan, dia terus berjongkok dan menatap kosong. Kamu belum lupa makan, jadi tidak apa-apa. Yesuan tertawa, menepuk dada bulat Lei Qiu, dan berkata, ayo, mari kita ubah kesedihan dan kemarahan kita menjadi nafsu makan. Aku akan memanggang sebanyak yang kamu mau hari ini. Setelah mengatakan ini, Yesuan menyesalinya. Dia memberi makan bola petir itu selama 3 hari 3 malam, tetapi bola itu masih belum penuh. Sungguh mengerikan. Pada pagi hari ketiga, Yesuan tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, Lei Qiu, kamu harus banyak bergerak setelah makan terlalu banyak. Kalau tidak, tubuhmu akan semakin bulat dan kamu tidak akan bisa menemukan pasangan. Melolong. Kali ini, Lei Qiu sangat patuh. Dia segera menjerit, melebarkan sayapnya, dan terbang keluar, melesat melewati lautan bintang. Yesuan merasa bahwa Lei Qiu dalam kondisi baik dan tidak perlu khawatir, jadi dia kembali beristirahat. Keesokan harinya pada siang hari, Lei Qiu berlari ke dalam gua kristal jiwa, berteriak gugugu, dan menyeret Yesuan keluar. Di luar gua kristal jiwa, ada seekor ular piton bersisik api yang diburu kembali oleh bola guntur. Kuku-kuku, titik. Lei Qiu mendorong ular piton bersisik api itu dengan cakarnya dan mendesak panggang cepat, panggang cepat, panggang cepat. Yesuan melirik si pencinta makanan dan berkata, kamu benar-benar mengubah kesedihan dan kemarahanmu menjadi nafsu makan. Semakin banyak kamu makan, semakin banyak yang kamu makan. Ular piton sisik api ini sangat tebal, dan bila melingkar bentuknya menyerupai gunung. Yesuan menendang kepala ular piton sisik api, membuat seluruh tubuh ular piton itu melayang. Ia kemudian mengayunkan pedangnya untuk membelah perut ular itu, lalu menciptakan bola api ramuan dan mulai memanggangnya menggunakan teknik alkimia. Pada saat yang sama, ia melemparkan beberapa ramuan spiritual, yang dimurnikannya menjadi kekuatan obat dan disuntikkan ke dalam daging ular piton sisik api untuk menambah rasa. Tak lama kemudian seluruh ular piton sisik api itu terpanggang. Baiklah, ular piton bersisik api ini seharusnya cukup untukmu makan selama 2 hari, bawa pergi. Yesuan melambaikan tangannya dan mendesak. Yesuan tidak suka makan daging ular piton, tetapi Lei Qiu menyukainya. Saat si rakus ini berburu sendirian, yang ia incar secara khusus adalah ular piton dan monster lainnya. Lei Qiu menyambar ular piton bersisik api panggang itu lalu terbang menjauh. Yesuan kembali ke gua kristal jiwa dan terus menyembuhkan lukanya dan berlatih. Hasilnya, keesokan paginya, Lei Qiu memburu kembali seekor ular kobra raja dan meminta untuk dipanggang. Melihat bahwa si pencinta makanan ini jauh lebih bersemangat daripada 2 hari sebelumnya, Yesuan berpikir memanggang daging hanyalah masalah kecil dan tentu saja tidak akan menolak permintaan sekecil itu. Dia segera melepaskan api dan menambahkan beberapa ramuan spiritual harum, dan memanggang ular Raja Karang sampai renyah di luar dan empuk di dalam. Setelah dipanggang, Lei Qiu terbang lagi, meraih daging ular yang renyah di luar dan lembut di dalam. Hal yang sama terjadi lagi pada pagi hari ketiga. Kali ini adalah serigala ibel kehampaan. Setelah Yesuan selesai memanggang, dia hendak memotong sepotong untuk mencicipinya. Lei Qiu tidak berniat berbagi, jadi dia mengambil daging serigala panggang dan terbang menjauh. Hai, Yesuan menggaruk kepalanya, jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan perilaku Lei Qiu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya kau lakukan, kata Yesuan sambil mengendarai pedang dan mengejar ke arah bola petir itu terbang. Mereka mengejarnya sampai ke kedalaman laut berbintang, dan akhirnya menemukan bola guntur di sebuah pegunungan dengan medan yang kompleks.
Lei Qiu terbang ke sebuah pohon kuno yang besar, meletakkan daging serigala panggang ke dalam sarang burung, dan kemudian bergumam ke dalam lubang pohon. Tidak lama kemudian, seekor burung dewa kunpeng dengan bulu emas dan merah terbang keluar dari lubang pohon, hinggap di dahan, dan menatap bola guntur. Burung ini diberi nama Golden Fire Feather sejak saat itu. Lei Qiu, kau benar-benar brengsek. Ternyata kau memintaku memanggang begitu banyak daging monster untuk menyenangkan burung lain. Ketika Ye Xuan melihat Jin Huoyu muncul, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Gugu-gugu, Lei Qiu memanggil 2 kali, lalu mundur beberapa langkah, meninggalkan daging serigala panggang di sana. Jin Huoyu sangat waspada. Ia menunggu hingga bola petir itu menjauh sebelum perlahan mendekati daging serigala panggang dan mulai memakannya. Ketika mereka hampir selesai makan, Jin Huoyu terbang kembali ke lubang pohon, dan kemudian Lei Qiu naik untuk memakan sisanya. Melihat ini, Ye Xuan memegang dahinya dan berkata dengan marah, kau benar-benar tidak berguna. Kau benar-benar tidak berguna. Setelah Lei Qiu selesai memakan daging serigala, dia perlahan mendekati lubang pohon dan melihat ke dalam dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar teriakan dari lubang pohon. Melolong, bola guntur itu menggelinding keluar lubang, memantul 2 kali di tanah sebelum melompat ke atas. Jin Huoyu terlalu waspada. Ye Xuan khawatir akan menakut-nakuti Jin Huoyu lagi, jadi dia tidak muncul. Dia hanya menatapnya dari kejauhan dan berbalik ke Mangshan, siap untuk memberi pelajaran yang baik kepada pecinta kuliner ini saat Lei Qiu kembali untuk memanggang besok. Keesokan harinya, sebelum Lei Qiu kembali, informasi tentang keluarga kerajaan Void tiba. Keluarga kerajaan Void mengirim pasukan sejumlah 100.000 ke Laut Berbintang. Di antara mereka, 10.000 adalah penunggang Raja Naga. Pasukan kerajaan Void dalam skala ini sudah sangat kuat. Di luar wilayah kekuasaannya, hampir tidak ada kekuatan yang mampu menghadapi pasukan sebesar itu secara langsung. Tentara kerajaan Void telah memasuki Laut Berbintang. Apakah mereka di sini untuk memburu suku Mangshan kita? Semua tetua suku Mangshan menjadi sangat gugup. Setelah melihat kekuatan tempur kavaleri Raja Naga yang dahsyat sebelumnya, begitu Mangshan ditemukan oleh kavaleri Raja Naga, satu-satunya hasil adalah pemusnahan seluruh klan. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya cara untuk melawan tentara kerajaan Void yang berkekuatan 100.000 orang. Wu Yuesan bertanya kepada Qin Tai'a dengan ekspresi serius. Ya, jika keluarga kerajaan Void menemukan kita, suku Mangshan akan tamat. Qin Tai'a sedang berpikir keras. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya untuk menyela semua orang dan berkata, keluarga kerajaan Void seharusnya tidak datang ke sini untuk mencari kita. Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka, mengerutkan kening dan bertanya, jika kalian tidak datang ke sini untuk mengunjungi suku Mangshan kami, untuk apa lagi kalian datang ke sini? Ye Xuan membantu menjelaskan, selama pertemuan sebulan yang lalu, kavaleri Raja Jiaolong tidak mengejar pasukan Mangshan, tetapi mengejar bulu api emas. Ini menunjukkan bahwa bagi keluarga kerajaan Void, bulu api emas jauh lebih penting daripada suku Mangshan. Bulu api emas akhirnya lolos ke Laut Berbintang, jadi keluarga kerajaan Void seharusnya datang untuk mencari bulu api emas. Setelah jeda, Ye Xuan menambahkan tentu saja, jika suku Mangshan ditemukan oleh mereka, adalah normal untuk menghancurkan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua Mangshan. Wu Yuesan menyarankan mengapa kita tidak mengaktifkan Star Flying Array dan terbang ke arah yang berlawanan dengan Void Royal Army. Lautan bintang begitu besar, selama kita cukup jauh, mereka pasti tidak akan dapat menemukan kita. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Dengan kecepatan penunggang Raja Naga, hanya butuh waktu paling lama 1 bulan untuk mencari seluruh Laut Berbintang. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya sekelompok tetua Mangshan. Selalu perhatikan pergerakan pasukan keluarga kerajaan Void, dan temukan kesempatan yang tepat untuk memindahkan Mangshan ke daerah yang telah dicari keluarga kerajaan Void. Ye Xuan mengusulkan metode yang lebih berisiko. Metode ini memiliki risiko, tetapi selama berhasil, pada dasarnya aman. Karena mustahil bagi Raja Void untuk kembali dan mencari ke tempat yang telah mereka cari lagi, jadi selama kamu bergerak ke area yang telah dicari Raja Void, kamu akan aman. Bukankah ini terlalu berisiko? Para tetua suku Mangshan mengerutkan kening. 1440